Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sunnah-sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Sunnah-sunnah yang mesti kita kerjakan pada saat duduk di antara dua sujud. Seperti yang pernah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada saat kita sholat itu ada beberapa duduk yang kita boleh kerjakan. Ada beberapa nama maksudnya ya. Yang pertama duduk iftirash. Duduk iftirash ini adalah yang kita sebut tadi adalah duduk di antara dua sujud. Tapi duduk iftirash ini bukan hanya pada saat duduk di antara dua sujud disunahkannya, tetapi semua salat pada saat kita duduk itu afdalnya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Kemudian nanti duduk iftirash itu ada yang paling afdal, ada yang sudah mendapatkan sunatnya. Duduk seperti itu sudah sunnah, tapi yang afdalnya ada lagi. Nah, kalau yang afdalnya itu yang seperti kita sering kerjakan, duduk di antara dua sujud, yakni kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan, kemudian telapak kaki kiri kita dudukin. Dan sunnahnya semua jari-jari kaki itu terlipat. Pokoknya yang asam urat itu, asam uratnya tekuciak kata orang Banjar. Aduh, sakit katanya. Nah, kemudian ada juga hasala sunnah, artinya sudah dikatakan dia mendapatkan sunnah, yaitu duduk iftirash tetapi dengan menegakkan kedua telapak kakinya, yakni kaki kanan dan kaki kiri ditegakkan. Ini sering dilakukan sama orang Arab yang biasanya yang badannya besar. Nanti kita praktek ya. Nah, jadi kalau ada orang duduk iftirash seperti itu dengan menegakkan kedua kakinya, itu sudah dikatakan duduk iftirash. Tapi kata ulama lebih afdal duduk yang kaki kanan ditegakkan, telapak kakinya maksudnya, kemudian kaki kiri didudukin, telapak kaki kiri didudukin. Itu dua yang afdal. Tapi yang lebih afdal yang pertama tadi. Nah, selain daripada dua cara ini, maka kuranglah pahalanya. Seperti umpama ada orang duduk iftirash tapi telapak kakinya ditumpang. Tahu ditumpang apa kata orang Banjar ya? Nah begini nah. Ada apa namanya? Bukan begini telapak kakinya, tapi diginikannya. Kaki kiri, kaki kanan ditumpang, kemudian dia duduk gitu ya. Saling tindih. Hah? Saling tindih gitu. Saling tindih. Pernah lihat seperti itu? Ya, ini sudah dapat pahala duduk, tapi duduk iftirash yang afdal tidak dapat. Atau duduk yang kayak anak kecil. Pernah lihat anak kecil duduk? Jadi dia duduk begitu juga, tapi dia punya pipi pantat ini langsung ke tanah. Paham gak maksudnya? Jadi ini dibentangkan, kaki kanan, kaki kiri dibentangkan begini ke belakang, kemudian dia duduk begitu. Itu biasanya anak kecil, anak bayi, ya umur 3 tahun itu. Bisa contohkan? Coba duduk. Nah, bisa.
Ah, begitu. Ini biasanya anak perempuan yang sering gitu. Pernah lihat nggak anak perempuan gitu kan ya? Itu tidak dapat duduknya dapat pahalanya, tapi caranya nggak dapat pahala. Caranya seperti itu. Jadi cara yang sunnah itu ada dua pada saat duduk iftirash. Satu yang kita sebutkan pertama tadi, telapak kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kiri dihamparkan, kemudian kita dudukin telapak kaki kiri tadi. Yang kedua dengan ditegakkan kedua kakinya. Ini kedua telapak kaki kanan dan kiri ditegakkan. Kemudian kita duduk di tumit kanan dan kiri tadi. Orang Arab sering melakukan seperti itu. Nah, dua cara ini adalah afdal, tapi yang lebih afdal adalah dengan cara yang pertama tadi. Kemudian duduk yang kedua namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini adalah duduk, kata orang Banjar, duduk lam alif jalalah. Kenapa lam alif jalalah? Tahu nggak lam alif jalalah itu? Itu lam alif yang ada la ilaha illallah, disebut lam alif jalalah karena dia la ilaha illallah. Di depannya itu huruf lam begini. Nah, kaki itu kan bersilang dia, telapak kaki itu. Makanya bentuknya seperti lam alif itu. Itu duduk tawarruk namanya. Orang Banjar mengatakan duduk lam alif jalalah. Duduk tawarruk ini, atau yang tadi kita katakan orang Banjar menyebutnya duduk lam alif jalalah, adalah duduk yang disunahkan, yang setelah itu tidak ada lagi pekerjaan atau kegiatan yang lain kecuali setelah duduk itu salam. Jadi itu duduk daripada penutup dari segala gerakan-gerakan sholat yang tidak ada lagi setelah itu kecuali cuma salam. Paham kira-kira? Makanya kalau seandainya kita ada masbuk satu rakaat, imamnya duduknya tasyahud akhir, duduk tawarruk. Kita yang masbuk bacaannya tasyahud akhir, tapi duduknya adalah duduk iftirash. Begitu juga kalau kita mau sujud sahwi. Maka duduknya adalah duduk iftirash, tapi bacaannya adalah bacaan tasyahud akhir. Nah, ini yang disunahkan ya. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Tapi yang kita bahas di sini adalah duduk di antara dua sujud, atau yang lebih enak lagi disebut namanya iftirash. Silakan dibaca. Satu, duduk dengan duduk iftirash, yaitu menghamparkan kaki yang kiri ke lantai dan menduduki mata kaki dan juga tumit kaki yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan. Yang kita sering lakukan ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara yang afdalnya. Lanjut. Dua, menghadapkan semua jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Nah, ini kaki kanan ini jarinya nih terlipat semua. Nah, terlipat di lantai. Kira-kira bisa nggak itu? Saya ada sebulan lebih nih, saya punya kelingking ini keseleo. Jadi terkadang saya mampu melipat semuanya, terkadang kalau agak rinyut-rinyut, tahu rinyut-rinyut kata orang Banjar, rinyut-rinyut apa ya? Ada sedikit sakit, paling-paling cuma jempolnya saja yang nyantol. Tapi yang afdalnya adalah kalau kita duduk iftirash, semua telapak jari-jari kaki kanan itu terlipat, artinya dia ditaruh di lantai dan menuju ke arah kiblat. Nanti kita praktek ya. Lanjut. Faedah, disunahkan duduk iftirash pada 6 tempat. Nah, perhatikan ini. Duduk iftirash yang kita sebutkan nanti itu disunahkan kita melakukannya di dalam 6 tempat. Yang pertama, A, pada duduk di antara dua sujud. duduk di antara dua sujud, caranya duduk iftirash. Yang kedua, B, pada tasyahud awal. duduk tasyahud awal, duduknya duduk iftirash. 3, C, pada duduk tasyahud akhir apabila sebelum salam ada sujud
sahwi. Ada sujud sahwi yang kita sebutkan tadi. 4. D. Pada duduk istirahat, yaitu ketika habis sujud kedua ketika hendak bangkit berdiri kembali, dan ini dilakukan pada rakaat pertama dan ketiga. Ada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kita bangkit dari sujud kedua, rakaat pertama menuju ke rakaat kedua. Allah, bangun dari sujud, Allah, duduk dulu kita sebentar. Duduk iftirash, lalu kita bangkit. Begitu juga rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Begitu juga kalau seandainya ada orang mengerjakan sholat tetapi tidak pakai tasyahud awal, seperti umpama ada orang mengerjakan qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Afdalnya kan qobliyah dan ba'diyah zuhur itu dikerjakan sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau kita mengerjakan 4 rakaat tidak pakai tasyahud awal, maka setiap kita naik dari sujud kedua di setiap rakaat menuju rakaat pertama, menuju rakaat kedua menuju rakaat ketiga menuju keempat, itu disunahkan ketika kita bangkit dari sujud kedua ingin berdiri, disunahkan bagi kita untuk duduk iftirash. Disebut namanya istirahat, tapi caranya iftirash. Begitu juga kalau ada orang sholat witir 3 rakaat. Di sini kemarin witir berapa? Sholat tarawih berapa rakaat? 20. Witirnya 21. Sebagian tempat ada yang mengerjakan witir itu 3 rakaat 1 kali salam. Ini kalau 3 rakaat 1 kali salam biasanya tarawihnya cuma 8 rakaat. Saya bulan puasa kena berapa tempat kemarin tuh ya? Berapa rakaat? 8 Pak, ya sudah. Tarawihnya adalah 8, 2. Habis itu witirnya 3. Ada yang 3 rakaat 1 kali salam, ada yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ada satu masjid, masjidnya Masjid NU Tulen tuh. Masjidnya Masjid NU Tulen. Tapi yang sholat di situ angkatan 45 semua. Alias tua-tua sudah, banyak pensiun. Saya datang ke situ, kata saya, berapa rakaat salat tarawih Pak? Bapak-bapak, 8 rakaat Pak, 8 rakaat. Saya lihatin, maka NU ini. Oh ternyata tua-tua semua. Angkatan 45. Witirnya berapa? 21 Pak katanya. Witirnya 21. Tidak apa-apa. Nah kalau seandainya witir itu 3 rakaat 1 kali salam, maka tidak pakai tasyahud awal. Kalau ada orang salat witir 3 rakaat dengan cara ada tasyahud awalnya, alias seperti salat maghrib, maka para ulama yang tegas mengatakan salat witirnya sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mirip-mirip salat maghrib. Jadi tidak pakai tasyahud awal. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut apa tadi? Pada orang yang sholatnya sambil berduduk apabila dia tidak mampu untuk berdiri. Yang kelima, orang yang sakit yang tidak mampu berdiri. Tidak mampu berdiri, kalau dia mau sholat sambil duduk, maka afdalnya duduklah adalah duduk iftirash. Tapi kalau dia tidak bisa iftirash, boleh bersila, boleh berhunjur, boleh bekangkang. Atau yang lagi heboh di TV kemarin tuh yang hari raya itu di Az-Zaitun, imamnya sholatnya sambil duduknya di bangku. Ya kalau hukum fikih memang kalau dia tidak mampu lagi boleh. Di Arab kan begitu, di Mekah Madinah banyak itu. Tapi entah mazhab yang mana. Kalau orang sakit ya wajar saja, orang sakit ya wajar. Syed Mahmud tuh sekarang tahu Syed Mahmud ya, Habib Mahmud Al-Baghas itu beliau sudah tua. Beliau kalau sholat terkadang pakai bangku, nggak bisa lagi duduk. Aku nggak bisa lagi dari sini. Sholatnya pakai bangku. Yang kemarin di Az-Zaitun dia sholat pakai bangku. Ketika sholat berdiri, ketika berdiri. Tapi ketika dia kalau dia ruku. Tapi ketika dia duduk sujud duduk dia begini. Baru dia begini. Allahu Akbar. Baru berdiri lagi. Boleh saja, cuman yang afdolnya adalah duduknya duduk iftirash. Ada pernah tahun berapa saya nonton TV, waktu itu entah
Raja Fahad ya, sebelum Raja Salman ini Raja siapa namanya? Raja Fahad ya, Raja Fahad. Kalau nggak salah Raja Fahad, saya lihat di TV. Waktu itu beliau berkunjung ke Masjid Nabawi. Lalu beliau salat di Raudhah. Kalau tidak salah itu ya. Nah, waktu salat rakaat pertama berdiri beliau. Berdiri. Ketika ruku. Tapi ketika mau sujud, ajudannya di belakang langsung ngasih bangku. Ngasih bangku, lalu beliau duduk di bangku itu. Ruku, sujud, sujud, duduk, terus sujud kedua. Nah, ketika rakaat kedua beliau nggak berdiri lagi, tutup di bangku begitu aja. Padahal kalau seandainya masih mampu bisa berdiri ya berdiri, tapi mungkin karena badan beliau besar, kan orang Arab itu kan besar-besar ya, besar-besar. Terkadang dia nggak mampu berdiri. Ada terkadang orangnya nggak sakit, cuman saking besarnya badannya, kayak tangki Pertamina itu kalau dia sujud nih, susah bangun. Apalagi bangun, hambur-hambur sudah di samping. Makanya kalau sholat samping dia itu, kita yang di sampingnya itu sampai tergeser-geser. Nah, daripada ganggu orang, biasanya katanya nggak kuat lagi, ya sudah sholatnya sambil duduk. Itu orang Arab tuh luar biasa. Kalau dia memang gemuknya luar biasa, besarnya luar biasa. Ini ada cerita aja ya. Ada orang Arab, ada suaminya nih ya, pergi. Sudah berapa lama, mungkin entah berapa minggu atau berapa bulan, kemudian dia pulang ke rumah, ke tempat istrinya habis pulang kerja. Istrinya senang, lalu menyediakan makanan orang Arab itu kan nasi mandi, nasi samin dan sebagainya. Nah, kemudian makanannya itu kan satu talam gede tuh. Di talam itu dikasih 1 ekor onta. Pernah lihat nggak makanan orang Arab tuh? Coba lihat, dia buka di YouTube, makanan ciri khas orang Arab. Itu 1 talam besar, kemudian di tengahnya ada kambing terkadang atau onta. Kalau ayam jarang makan dia. Dia kambing atau onta. Onta gede. Nah, itu bisa dimakan bisa sampai 10 orang, tergantung besar kecilnya talamnya itu. Udah habis juga orang Arab makan itu. Kalau kita kan makan tuh sampai tulang-tulangnya dikecup. Makanya kalau orang Arab ngelihat kita ini aneh juga, orang Indonesia ini nggak ada yang dibuang itu makanan. Kalau bisa diolah masih diolah, kulit sapi masih bisa dimakan. Di Banjar kalau kita di Jawa masih mending. Di Banjar itu tulang ikan itu bisa dimakan, dibikin kerupuk tulang ikan. Saking kreatifnya orang kita itu. Dulu kepala kambing itu ya, di Mekah itu nggak laku. Sekarang kepala kambing itu laku di sana, dijual. Kepala kambing dulu nggak laku, kepala kambing sekarang dijual orang. Ternyata enak kepala kambing itu. Nah itu tuh. Jadi disediakan sama istrinya daging onta, 1 ekor onta dimakan. Sendirian habis dia. Saking besarnya badannya. Kalau kambing itu 1 ekor biasa orang Arab habis itu. Ayam apalagi ayam itu. Jadi setelah makan daging onta, setelah makan 1 ekor onta habis nih. Lalu timbullah syahwat untuk mendatangi istrinya. Ketika melakukan hubungan, ternyata nggak nyampe nih istri nggak nyampe ke istrinya. Nggak bisa nyampe. Paham aja maksudnya? Lalu kata istrinya, kaifa tasilu ilayya baini wa bainaka jamal. Kata istrinya, wahai suamiku, bagaimana mau nyampe? Nggak bisa nyampe. Antara kita ini ada onta katanya. 1 ekor onta masuk di perutnya, gede lah perutnya. Jadi nggak nyampe. Kata istrinya, bagaimana kamu mau nyampe ke saya? Ada antara kita ini ada onta katanya. Syed Mahmud itu pernah cerita ya, Habib Mahmud Al-Bagas, insyaallah. Jadi ada orang Indonesia sekolah di Mesir, di Al-Azhar. Jadi ketika sekolah di sana, ternyata nikah dengan perempuan Mesir. Nah, setelah menikah dibawalah istrinya ini
ke Indonesia, diajak ke Indonesia. Lalu makanlah bersama kan ya. Bikin ayam. 1 ekor ayam itu dihabisin sama istrinya sendiri. Karena orang Arab tuh biasa 1 ekor ayam itu biasa. Kalau kita kan 1 ekor ayam potong berapa ya? Hah? Potong 14. Kalau orang kawinan resepsi bisa bukan potong 14 lagi, bisa potong berapa ya? Kalau mau hemat, soto Banjar, suwir-suwir. 1 ekor ayam bisa dimakan bisa sampai 50 orang. Lah ini 1 ekor ayam dimakan sendiri. Biasa tuh orang Arab tuh biasa begitu. Jadi setelah selesai makan, bapaknya si laki-laki ini bilang sama anaknya, "Nak, ada apa bah? Kamu ceraikan aja istrimu itu." "Kenapa bah?" "Bangkrut kita," katanya. "Kalau tiap hari begini bangkrut." "Kenapa bah?" "Apa 1 ekor ayam dia makan sendiri," katanya. Ketawa anaknya. Ini kan guyon saja bapaknya. "Ceraikan aja istrimu itu, bangkrut kita," katanya. "Kenapa bah?" "Oh, 1 ekor ayam dimakan sendiri." Itu biasa itu. Di Saudi itu, di Mekah atau di Madinah ya, di mana-mana itu ada namanya Al-Baik. Kalau kita kan di Balikpapan nih, di Indonesia terkenal kan kayak KFC, kayak McDonald. Di sana ada KFC, ada juga KFC, ada McDonald, ada. Cuman yang paling favorit di sana itu adalah Al-Baik. Al-Baik itu kayak kita. Ada kentang, ada ayam goreng, ya, ayam goreng kayak KFC. Cuman luar biasa itu. Mohon maaf ya, itu ayamnya tuh kayak telapak kaki saya ini gedenya. Potongan pahanya, potongan dadanya. Habis orang Arab tuh. Satu makan tuh 1 ember itu ada rotinya, ada kentangnya, ada, habisnya sendirian aja. Kita makan itu bisa 10 orang nggak habis. Saking gedenya itu. Nah, luar biasa. Nah, kita kembali. Jadi ada orang Arab itu terkadang dia badannya sehat, tapi nggak mampu sholat. Kenapa? Keberatan badan. Akhirnya dia pakai bangku. Banyak kalau kita ke Mekah, ke Madinah, di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu banyak disediakan bangku-bangku ya, tinggal kita ambil begitu. Tinggal ambil. Itu dibebaskan, siapapun boleh pakai. Saya terkadang duduk di bangku itu, tapi bukan untuk sholat. Kalau kecapean begitu habis tawaf gitu ya, habis sa'i atau menunggu sholat, ada bangku kosong, saya duduk di bangku itu. Kaki ini kan pegal, jadi bisa gini-gini nah digoyang-goyangkan kaki. Duduk di situ. Terkadang kalau kepanasan kaki ini, siram pakai air zam-zam dulu supaya dia nggak keras. Nah itu. Insya Allah nanti bulan Agustus saya berangkat lagi. Agustus, September, mungkin setiap bulan berangkat bawa jamaah. Ala kulli hal. Sampai mana tadi kita ya? Yang kelima tadi ya. Duduk iftirat disunahkan pada saat seseorang sakit alias tidak mampu sholat berdiri. Lanjut yang keenam. Pada orang yang masbuk ingin menambah rakaat setelah salatnya imam. Nah itu yang kita katakan tadi, orang masbuk juga duduknya duduk iftirash. Baik, lanjut. 3. Meletakkan tangan di atas kedua paha masing-masing. Nah, kemudian sunnah yang ketiga, pada saat kita duduk di antara dua sujud, tangan ditaruh di atas paha. Begini dulu, pokoknya taruh dulu. Ketika kita menaruh tangan kita, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, itu sudah hasalah sunnah, sudah mendapatkan sunnah. Jangan selang begini. Kalau begini dinding dinding namanya. Ini aja taruh. Taruh dulu sudah dapat pahala sunnah. Kemudian caranya yang afdal, lanjut. 4. Mensejajarkan ke ujung jari-jari tangan dengan lutut. Nah, sejajar nih, ujung jari jari ini sejajar dengan ujung lutut. Nih. Jangan seperti ini, nih, ya. Jangan juga begini atau jangan begini. Tapi duduknya ujung jari tangan sejajar dengan ujung lutut. Ya, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan begini, jangan juga begini. Tapi ujung ketemu ujung. Lanjut. 5. Membuka tangan yakni bukan di kepala. Buka tangan, jangan di kepal begini. Kecuali nanti kalau tasyahud awal kan yang kanan begini. Dari awal tangan sudah di kepal seperti ini.
Tapi kalau yang kiri dibuka. Tapi kalau bukan tasyahud awal, ya duduknya tetap seperti yang dicontohkan ini, tangannya dibuka, bukan di kepal, bukan ditungkup begini, tetapi dibuka. Lanjut. Merapatkan jari-jari. Rapat jari-jarinya, nih rapat. Jangan seperti ini sholatnya. Allahu Akbar, jarinya begini. Nah, jangan, tapi dia rapat. Lanjut. 7. Menghadapkan jari-jari tangan ke arah kiblat. Hadap kiblat. Ada orang rapat tapi menghadapnya begini nah. Nah ini, jangan. Atau dia rapat tapi menghadapnya ke bawah. Atau dia rapat tapi dia ke tengah, taruh ke tengah paha, jangan. Tapi nah begini modelnya. Jangan dikuntup begini, Allahu Akbar. Biasa saja santai, semua jari rapat, menghadap ke kiblat dan ujung jari di ujung tumit, di ujung lutut. Lanjut. 8. Berdoa dengan doa yang masyhur, Rabbi firli Warhamni. warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, itu doanya. Rabbi firli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, maafkan aku, wahdini maafini, wa'fu anni, berikan keafiatan aku. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan keperluanku. Hidup itu yang paling enak cukup. Kalau berlebihan gak enak. Kelebihan badan, berat badan kan gak enak ya. Seperti saya nih. Ya, apa saja yang kelebihan itu gak enak, yang bagus itu cukup. Cukup, perlu ini cukup semuanya. Wajburni, cukup ya aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, berikan aku keafiatan, kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahanku. Lengkap di situ. Makanya ada sebagian orang katanya doa salat itu sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, aku enggak mau lagi berdoa tambah-tambah katanya. Ada sebagian, ngapain lagi doa panjang-panjang? Itu sudah lengkap semuanya, 8 doa tadi. Sudah minta kesehatan, minta rezeki, minta apa lagi? Kecukupan dari segala urusan. Apalagi yang kita minta dari Allah? Dan tidak ada doa yang paling tepat, paling bagus waktunya kecuali pada saat kita sholat. Kita berdoa di luar sholat sama di dalam sholat. Lebih cepat kabul kalau kita berdoa di dalam sholat tadi. Baik. Lanjut. Habis. Berapa menit lagi? 8 menit. Baik, tata caranya. Silakan maju. Posisi dari belakang, artinya terlihat dari belakang ya. Di sini aja. Betul-betul aja kayak tadi. Nah, kayak biasa. Telapak kaki kanan semuanya. Nah, begitu ya. Iya, semuanya kena. Gitu. Bisa ya? Kalau badan kurus kayak imam ini nyaman aja melipat. Tapi kalau badan ganal agak repot. Ya, itu. Bukan gak boleh, artinya tidak dapat pahala sempurna. Ya, jadi boleh yang pertama tadi atau yang kedua. Yang kedua gimana? Dua-duanya diangkat, dua-duanya terangkat telapak kakinya. Nah, begini, orang Arab sering melakukan ini. Orang Arab sering melakukan ini. Biasanya badannya yang besar atau dia sholat di tanah. Salat di tanah yang ada batu kerikilnya. Kalau dia duduk iftirash seperti biasa kan sakit kakinya. Biasanya begini nih. Ya, seperti itu caranya. Kemudian terlihat dari depan. Putar balik. Mundur dikit. Mundur sampai ke dinding. Mundur ke dinding. Biar kita bisa memantau. Sampai ke dinding masjid. Ya. Kita bisa memantau posisi tangan, rapat jarinya, nah, ujung jari, ujung lutut. Nah, seperti itu ya.
badan tegap saja, tegap gitu, pandangan mata ke tempat sujud. Begini ya. Makruh kalau seandainya jari tangannya renggang, makruh. Atau rapat tapi kelewatan. Nah, begitu. Atau rapat tetapi taruhnya di tengah. Nah, begini. Ya, jangan seperti itu. Atau rapat tapi naruhnya mereng ke bawah. Begitu atau ke dalam. Model ke dalam. Nah, kan ada juga begitu kan ya. Nah, ini kalau posisi duduk dia terus sujud. Tapi kalau duduk tasyahud awal, jari tangan sudah di kepal begini modelnya. Model coba lihat sini. Pak Imam, gini caranya sudah. Nah, itu. Nanti ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah ini diangkat. Nah, telunjuk jempolnya ini boleh, coba Pak Imam. Jempol ini boleh taruh di sini, di samping telunjuk, atau boleh di bawah. Kemudian bentuknya ini agak bengkok nih. Telunjuk ini agak dibengkokkan begini. Jadi modelnya begini nih. Paham ya? Jangan taruh di tengah sini, di tengah ini ruas jari yang pertama dari belakang. Nah, jadi model begini boleh. Di bawah juga boleh. Di samping boleh, di bawah boleh. Dan dibolongin ininya bolong. Disebutkan dalam menurut hadis itu telapak tangan Nabi, maksudnya tangan kanan Nabi yang kanan bentuknya adalah kayak angka 35. Ini 3 nih, 1, 2, 3, kemudian yang ini 5. Karena huruf Arab itu kalau bundar itu angka 5. Nah, jadi angka 35. Kalau dia bentuk angkanya 35. Tapi kalau dia bentuk huruf, tulisannya Allah, alif, lam, ha. Makanya dia mengatakan, wallah alam benar atau tidaknya, di mana kisah itu Nabi Musa itu kan kalau dia mukul orang kuat ya, sampai bisa mati itu. Mukulnya dengan cara begini modelnya katanya. Betul tidaknya wallah alam. Oh, makanya ada jurus Cina itu, jurus kungfu begini modelnya. Pada nonton nggak? Jurusnya begini. Nah, tak seperti itu. Mudah ya? Baik, cukup. Ada pertanyaan? Hah? Kenapa dia menghafal begitu? Kalau salafi begitu. Nanti kita akan sampai membahas duduk istirahat ya. Ketika bangkit nanti kita akan bahas. Ada kesempatan lain. Ya. Mudah dipaham dulu ya. Baik. Habis waktu? 3 menit. Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.